Halo, perkenalkan nama saya Nabik Muhammad Manan dengan NIM 28025557245. Jadi saya akan membahas tentang information security dengan tujuan memahami pentingnya keamanan informasi dan cara mengelolanya secara efektif. Jadi yang pertama, mengapa sih keamanan informasi itu penting? Jadi informasi adalah aset vital organisasi sama pentingnya dengan aset fisik. Namun banyak organisasi menganggap enteng risiko pencurian data atau serangan cyber. Di sini ada beberapa kesalahan umum. Yang pertama itu adalah vendor mengira keamanan hanyalah soal produk teknologi. Dari manajemen menganggap ini masalah teknis yang hanya ditangani tim IT. Lalu dari karyawan melihatnya sebagai aturan yang mengganggu pekerjaan. Padahal keamanan informasi harus dilihat sebagai tanggung jawab strategis seluruh organisasi karena dampak kebocoran data bisa menghancurkan operasional, keuangan, dan reputasi. Lalu ada ancaman dan dampaknya. Ancaman terhadap informasi bisa berasal dari internal maupun eksternal. Yang dari internal itu karyawan yang lalai atau berniat jahat. Lalu yang eksternal itu bisa dari hacker, virus, malware, dan serangan cyber. Dampak besar yang bisa terjadi itu yang pertama ada gangguan layanan, sistem mati, dan operasional terganggu. Yang kedua, kerugian finansial, biaya pemulihan, denda hukum, dan kompensasi pelanggan. Lalu ada reputasi perusahaan hancur, pelanggan dan investor kehilangan kepercayaan. Contohnya, ada kasus Marriott tahun 2020 di mana data jutaan tamu bocor dan menyebabkan kerugian reputasi serta tuntutan hukum. Lalu ada cybercrime dan cyberwar. Apa sih itu cybercrime? Cybercrime adalah pencurian data, penipuan online, serangan DOS. Kini bahkan ada crime as a service di mana pelaku bisa menyewa layanan serangan. Lalu cyberwar adalah serangan yang dilakukan oleh negara atau kelompok teroris yang biasanya menargetkan infrastruktur penting seperti listrik, transportasi, atau sistem pemerintahan. Perbedaan utamanya adalah tujuan dan skalanya. Cybercrime biasanya mencari keuntungan finansial, sedangkan cyberwar bisa menghancurkan sistem negara atau menyebabkan kekacauan sosial. Risiko di masa depan yaitu dengan semakin banyaknya perangkat dan sistem yang terhubung seperti IoT, cloud, atau kerja remote, celah keamanan semakin banyak. Contoh, kerja jarak jauh, jaringan rumah tidak seaman kantor. Lalu ada social engineering, makin canggih dengan bantuan AI dan deepfake. Perangkat murah dan mudah diakses, siapapun bisa mencoba meretas. Organisasi harus terus memperbarui strategi keamanannya agar tidak tertinggal oleh perkembangan ancaman ini. Lalu ada strategi pengelolaan keamanan atau ISO 27001. ISO 27001 adalah standar internasional yang membantu organisasi, yaitu dia menyusun sistem manajemen keamanan informasi, lalu menentukan peran dan tanggung jawab manajer keamanan, tim perencana, dan komite keamanan. Lalu ada meninjau dan memperbaiki kebijakan secara berkala. Kuncinya komitmen manajemen puncak dan integrasi kebijakan keamanan ke dalam proses bisnis. Lalu ada peran dan tanggung jawab. Keamanan informasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tim IT. Contohnya pengguna harus menjaga password, tidak sembarangan klik tautan, admin sistem bertugas memantau log dan backup, lalu manajemen menetapkan kebijakan dan mendanai keamanan. Lalu ada kriptografi dan tanda tangan digital. Kriptografi menjaga agar data tetap rahasia dan utuh baik saat disimpan maupun dikirim. Kriptografi itu ada dua, yang pertama itu simetris atau satu kunci, dan asimetris itu kunci publik dan privat. Tanda tangan digital menjamin dokumen asli, tidak bisa diubah, dan tidak bisa disangkal pengirimnya. Penggunaan tanda tangan digital penting untuk transaksi online, kontrak, dan dokumen resmi, apalagi di era kerja jarak jauh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.